Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ahlan wa sahlan bikum jami'an kepada adik-adik santri kelas 11 KMI Putra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti para pemirsa yang melihat materi pembelajaran di mata pelajaran Alkitabah ini. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kegiatan KBM daring kita, khususnya di mata pelajaran Alkitabah terkait dengan ilmu bahasa Arab. Baik, seperti yang kita ketahui, kita mempelajari mata pelajaran Alkitabah ini terkait dengan kaidah-kaidah ya, konsep-konsep penulisan baik itu huruf dalam bahasa Arab ya. Di sini kita mempelajari konsepnya sesuai dengan apa yang dikemas di dalam kitab Alkitabah ini, kitab yang kita gunakan untuk belajar. Baik, materi kita kali ini sudah masuk Al-Wahdatus Tsalisah, unit ketiga, bagian ketiga, Ad-Darsus Tsalis, pelajaran yang ketiga, dengan tema atau judul Al-Huruf Al-Mutasyabihatu Sautan, huruf-huruf yang mirip bunyinya, huruf-huruf yang mirip vokalnya ya. Misalnya apa? Misalnya ta, to, a seperti itu. Kemudian sa, sya. Nah, itu huruf yang ketika dilafadzkan itu hampir mirip. Ini bagian pertama. Baik. Nanti silahkan kalian buka kitabnya di halaman 36. Kita ke pembahasan dulu. Yang pertama adalah al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Di sini ada boro yabiru ya, mengganggu, memberikan kemaborotan. As-samaru ya. As-samar di sini buah atau hasil. Kemudian toba yatibu, menjadi baik, menjadi bagus keadaan. Sadayasutu, memimpin ya. Sodayasitu, berburu. As-samaru, tempat untuk saling bercakap-cakap atau mengobrol satu sama lain. Ad-darbu, jalan. Solayasilu, memainkan pedangnya. Tabayatubu, bertaubat. Al-ulya, tinggi atau atas. Kurang lebih itu maknanya dari kosakata baru. Kemudian yang kedua al-mustalahatul jadidah, al-huruf al-mutasyabihatu sautan, terkait dengan kaidah-kaidah di bagian huruf-huruf yang lafadznya, yang vokalnya, suaranya atau bunyinya hampir mirip atau memiliki kemiripan bunyi. Contoh al-amfilah, contoh-contoh, misal-misal. Yang pertama huruf dhad dan huruf dal. Contoh dhallal musyrikuna thariqal haqqi. Orang-orang musyrik itu tersesat di jalan atau dari jalan yang benar. Dhalla di sini apa? Tersesat. Kemudian kalimat yang kedua, dallal mursyidun nasa 'ala thariqi. Pembimbing itu dalla, menunjukkan manusia kepada jalan. Maksudnya apa? Jalan yang lurus. Dhalla yang pertama maknanya adalah tersesat. Dalla yang kedua hampir mirip ya, dhalla dalla. Katanya hampir mirip. Hanya beda huruf saja, dhaw dan dal. Dhalla tersesat, dalla menunjukkan. Kemudian contoh yang kedua, baina haraf dha dan ta. La yadhirul mar'a an yakuna fakiron. Seseorang itu tidak masalah dalam keadaan fakir, dalam keadaan hartanya terbatas, belum terpenuhi, itu tidak masalah. Yang kedua, la yatirut thairu fil matori. Burung itu tidak terbang ketika turun hujan. Di sini terjadi perbedaan antara kata yadhiru dengan yatiru. Yadhiru tidak masalah, la yadhiru tidak masalah, la yatiru tidak terbang. Atau yadhiru terganggu, yatiru terbang. Karena di sini ada la-nya, jadi maknanya berubah ya. Kemudian contoh ketiga antara huruf ta dan ta. Contoh pada kalimatnya yang pertama, tabassariqu wa hadahullah. Pencuri itu bertaubat dan Allah memberinya hidayah.
Yang kedua, tabal mauzu fis soifi. Pisang itu menjadi masak atau menjadi musimnya untuk enak-enaknya dimakan di musim panas. Ya, di musim panas. Kata pertama yang digarisbawahi taba artinya bertobat. Kalimat kedua, kata yang kedua yang digarisbawahi toba artinya menjadi baik, menjadi lezat. Jadi beda. Hampir mirip kosakatanya tapi hurufnya beda, maknanya pun beda, tetapi pengucapannya, vokalisasinya atau bunyinya hampir sama. Taba, toba. Contoh yang keempat, baina huruf sin dan so. Sadal muslimunal alam bikuwati imanihim. Orang-orang muslim itu memimpin dunia dengan kekuatan iman yang mereka miliki. Karena sekarang ya ada perubahan zaman, sunatullah yang memimpin siapa? Memimpin yaitu kaum kufar, yaitu misalnya negara adidaya ya, Amerika dan Eropa atau Rusia misalnya. Kalau zaman dahulu kaum muslimin pernah memimpin dunia ini dengan kekuatan iman mereka. Sada, memimpin. Kalimat kedua, sodar rojulu samakatan kabiroh. Laki-laki itu memburu atau menjala ikan yang sangat besar. Soda di sini pada kalimat kedua maknanya berburu atau menjala. Kalau yang sada itu memimpin. Katanya sama, kata kerja ya, tapi beda huruf depannya. Yang depan itu yang kalimat pertama sin, kalimat kedua so. Sada, soda. Hampir mirip apa cara pengucapannya, tapi maknanya beda. Yang pertama sada memimpin, yang kedua soda berburu. Contoh kelima antara huruf sa dan sin. Pada kalimat pertama yakhrujus samaru fi ba'dil asjar fi fasli soif. Buah itu terkadang muncul di pepohonan-pepohonan pada musim panas ya. Buah itu terkadang muncul di beberapa pepohonan pada musim panas. As-samar di sini buah. Kemudian pada kalimat kedua as-samaru ma'al ashabi mumti'. As-samar berbincang-bincang, bercakap-cakap, ngobrol bersama para sahabat itu menyenangkan ya. As-samar pada kalimat pertama artinya buah, as-samar pada kalimat as-samaru pada kalimat pertama artinya itu buah. As-samaru pada kalimat kedua artinya adalah berbincang-bincang, ngobrol atau saling tukar-menukar ide atau bercakap-cakap ya. Hurufnya komposisinya sama 3 ya. Ini namanya isim. Kemudian cara pengucapannya hampir mirip as-samaru dengan as-samaru, tapi maknanya itu berbeda. Baik, sampai sini dulu materi kita ya. Ini terkait dengan poin-poin penting yang kita pelajari di kaidah al-huruf al-mutasyabihatu sautan. Insyaallah di pertemuan berikutnya akan kita praktekkan dari kosakata kemudian istilah tadi di nasun tadbikiyun terkait dengan ad-difa'u 'anil aqidah, membela akidah. Kemudian nanti seperti biasa di kitab ini akan ada tadribat ya, latihan soal. Ya. Baik. Kita cukupkan materi kita sampai di sini ya, tadi di kata-kata as-samaru ma'al ashabi mumti'. Ngobrol dengan para sahabat itu menyenangkan ya. Selesai, nanti kalau ada masukan dari adik-adik, dari kalian para santri, silahkan tulis di kolom komentar usulan, kritikan yang membangun, silahkan ya. Kalaupun nanti merasa ada perasaan tidak enak, silahkan dijabri melalui nomor WA saya. Jangan lupa untuk di like videonya dan ditonton, dilihat sampai akhir, dan bagi yang belum mensubscribe silahkan di subscribe. Aku qouli hadza, barakallahu fikum jami'an, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.